Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu puasa. Puasa bukan hanya ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan, tetapi sebuah pendidikan karakter, sebuah pelatihan spiritual yang membentuk kepribadian seorang hamba agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah menjadi manusia yang bertakwa. Artinya, puasa bukan hanya ritual fisik, tetapi ibadah yang membentuk akhlak, memperkuat kesabaran, dan menjaga diri dari kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, puasa sebagai perisai. Rasulullah SAW menyebut puasa sebagai junnah atau perisai. Artinya, puasa melindungi diri dari godaan, dari dorongan hawa nafsu, dan dari dosa-dosa yang mudah sekali dilakukan ketika iman sedang lemah. Yang kedua, pahala puasa tidak terbatas. Dalam hadis, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa begitu istimewa hingga Allah sendiri akan memberi balasannya. Yang ketiga, membersihkan jiwa dan hati. Ketika kita berpuasa, kita belajar merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita belajar menghargai nikmat sederhana yang selama ini kita anggap biasa. Yang keempat, mendidik kesabaran. Puasa mengajarkan kita bahwa kesabaran bukan sekedar menahan emosi, tetapi juga bersabar dalam keadaan sulit. Tetap taat kepada Allah dan tetap menjaga perilaku meskipun ada godaan untuk melanggar. Yang kelima, doa orang yang berpuasa mustajab. Menjelang berbuka, doa kita sangat dekat dengan pengabulan. Inilah waktu terbaik untuk memohon ampunan, rezeki yang halal, keselamatan, dan kebaikan hidup. Hadirin sekalian, agar puasa kita tidak sekedar ritual, tetapi menjadi ibadah yang penuh makna, ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niatkan puasa hanya untuk mencari ridha Allah, bukan karena ikut-ikutan atau sekedar tradisi. Yang kedua, menjaga lisan. Jauhi gibah, fitnah, berbohong, berkata kasar, dan perkataan sia-sia. Puasa yang sempurna adalah puasa yang menjadikan lisan kita bersih. Yang ketiga, menjaga hati. Hati adalah pusat dari seluruh amal. Hindari iri, dengki, prasangka buruk, dan kebencian. Hati yang bersih akan menciptakan ibadah yang berkualitas. Yang keempat, menjaga pandangan dan perbuatan. Puasa bukan hanya soal mulut, tetapi juga mata dan tangan. Jauhi perbuatan maksiat, konten yang tidak pantas, dan perilaku melanggar ajaran Islam. Yang kelima, memperbanyak amal kebaikan. Perbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, membantu
sesama, dan memperbaiki akhlak. Inilah saat terbaik untuk meningkatkan kebaikan karena amal pada saat berpuasa dilipat gandakan. Yang keenam, mengisi waktu dengan hal bermanfaat. Hindari tidur berlebihan, bermalas-malasan, atau bermain tanpa tujuan. Gunakan waktu untuk hal yang produktif dan bernilai ibadah. Puasa sebagai momentum perubahan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa sebenarnya adalah sarana untuk memperbaiki diri. Ketika kita mampu menahan lapar dan haus selama berjam-jam, itu bukti bahwa kita mampu menahan hawa nafsu. Kita mampu meninggalkan kebiasaan buruk jika benar-benar berniat dan berusaha. Puasa mengajarkan kita bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Kita belajar menahan diri bukan karena tidak mampu, tetapi karena kita taat kepada Allah. Dan jika kita bisa menahan nafsu ketika puasa, maka kita juga bisa menahan diri dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan. Hadirin yang saya cintai karena Allah, marilah kita jadikan puasa bukan sekedar ibadah tahunan, tetapi sebagai latihan pembentukan akhlak. Semoga Allah menerima ibadah kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat kepadanya. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.